Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, patut senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa henti memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa beraktivitas. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita kepada alam yang terang benderang, alam agama, keselamatan, dan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kedua ini, saya akan langsung membahas tentang topik logika sebagai landasan berpikir. Jadi sebenarnya ilmu logika itu merupakan ilmu yang dibutuhkan oleh banyak bidang-bidang keilmuan. Disadari atau tidak disadari, bidang-bidang keilmuan itu membutuhkan kaidah-kaidah yang dirumuskan di dalam ilmu logika. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami logika sebagai landasan berpikir. Ada asas-asas berpikir. Asas-asas berpikir ini merupakan hal yang paling mendasar dalam berpikir secara logis. Jadi pada dasarnya pemikiran itu terhadap sesuatu menggunakan asas-asas ini. Yang pertama itu adalah asas identitas. Asas identitas itu merupakan asas yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia itu sendiri, bukan sesuatu yang lain. Artinya, dalam memahami semua objek yang akan kita kaji, meskipun kelihatan itu sama, akan tetapi masing-masing identitas itu pasti mempunyai hakikat yang tersendiri, yang tentu tidak sama dengan yang lain. Itu yang harus kita pahami dalam memikirkan suatu objek. Jadi suatu objek itu mempunyai identitas yang di dalamnya mengandung ciri-ciri yang dimiliki, ciri khas yang dimiliki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah asas kontradiksi. Asas kontradiksi ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jadi, kalau kita mengingkari sesuatu, tidak mungkin dalam hal yang bersamaan, dalam suatu waktu yang bersamaan itu sama dengan pengakuannya. Nah, ini adalah merupakan asas pertentangan. Artinya yang namanya sesuatu, kalau memang sesuatu itu jelas punya identitas sendiri, tentu ini akan berbeda dengan yang lain. Nah, jadi asas ini memperjelas pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian berikutnya
yang merupakan penyempurnaan dari asas-asas sebelumnya, ini adalah merupakan penolakan kemungkinan ketiga. Penolakan kemungkinan ketiga ini menyatakan bahwa antara pengingkaran dan pengakuannya terletak pada salah satunya. Tidak mungkin ada kemungkinan ketiga. Artinya antara pengakuan dan pengingkaran itu tidak mungkin bersamaan dalam satu kesatuan, tetapi antara pengingkaran dan pengakuan tersebut terletak pada salah satunya. Jadi kalau benar maka tidak mungkin salah, kalau salah maka tidak mungkin benar. Nah, itu pada dasarnya asas pemikiran itu seperti itu. Nah, kemudian dalam memahami ilmu logika, ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami. Ya, ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah at-tasawwur, kemudian at-tasdik, ya, at-tasawwur, at-tasdik, kemudian al-qadiyah, dan kemudian al-istidlal qiyasi. Nah, bagaimana penjelasannya hal ini? Yang dimaksud dengan tasawur di sini, tasawur atau persepsi ya. Saya lebih mengarah kepada persepsi. Tasawur itu adalah merupakan pengetahuan atau gambaran kita tentang sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun tentang sesuatu itu. Jadi tasawur sesuai dengan istilah bahasanya merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata tasawwurah ya tasawwaru, artinya adalah menggambar, dan kemudian ada istilah surah, gambar. Jadi sesuai dengan eh, kata tasawwur ya tasawwur, yang dimaksud dengan tasawwur itu adalah penggambaran kita tentang sesuatu secara langsung tanpa disertai adanya penghukuman tentang sesuatu itu. Jadi belum ada penghukuman tentang sesuatu itu. Cuma hanya sebatas penggambaran saja. Tidak ada penghukuman benar atau salah. Tidak ada penghukuman baik dan buruk. Jadi hanya sebatas penggambaran saja. Oleh karena itu, at-tasawwur ini bisa disebut dengan pengetahuan kasat mata. Ya, pengetahuan kasat mata. Seperti contoh misalnya ketika diucapkan kepada kita tentang istilah laptop misalnya, maka istilah ini akan memunculkan tasawur atau persepsi dalam diri kita. Akan memunculkan gambaran secara langsung dalam diri kita bahwa yang dimaksud dengan laptop adalah seperti itu. Yang dimaksud dengan kuda adalah seperti itu. Yang dimaksud dengan istilah manusia adalah seperti itu. Tanpa kita memberikan penghukuman terhadap sesuatu itu, apakah laptop itu bagus atau tidak, apakah kuda itu eh, juga bagus atau tidak, dan juga manusia, apakah baik, apakah buruk. Nah, seperti itu. Jadi tasawur hanya sebatas persepsi atau gambaran semata-mata tentang objek yang kita lihat. Nah, seperti itu. Kemudian ada at-tasdik, ya. Ada at-tasdik atau assessment. At-tasdik ini merupakan pengetahuan atau gambaran kita tentang sesuatu yang sudah disertai penghukuman tentang sesuatu itu, baik secara negatif atau afirmatif. Ya, jadi ya tentu yang namanya at-tasdik ini pasti disertai oleh tasawur. Yang namanya sebuah pengakuan tentang sesuatu
Artinya sesuatu itu sudah muncul persepsinya, muncul tasawurnya di dalam diri kita, baik secara negatif ataupun afirmatif. Nah, seperti itu. Artinya, contoh misalnya seperti laptop ini harganya mahal karena memang bagus. Nah, ini sebenarnya atas pengakuan kita tentang suatu objek yang disertai pengetahuan kita tentang suatu objek yang disertai dengan penghukuman kita tentang objek tersebut. Jadi jelas ya bahwa di dalam tasdik itu sudah tentu ada yang namanya tasawur, tetapi tasawur belum tentu adanya tasdik. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah merupakan tasdik. Kemudian tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini juga sama seperti itu. Makanya ketika ada pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada seperti yang dinarasikan oleh kaum ateis, maka narasi itu sebenarnya merupakan at-tasdik, ya. At-tasdik artinya merupakan bentuk pengetahuan kita tentang sesuatu yang sudah disertai penghukuman tentang sesuatu itu. Namun yang perlu dipertanyakan, apakah sudah muncul tasawur di dalam narasi itu? Jadi tidak bisa kita memberikan pengakuan, penghukuman terhadap sesuatu sementara tasawurnya masih belum tampil di dalam diri kita. Tuhan itu apa, Tuhan itu seperti apa, lantas kemudian menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi hal ini sebenarnya secara mendasar pemikiran ini tidak logis. Artinya ketika kita menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, kita harus bisa terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang Tuhan itu, memberikan persepsi, memberikan konsepsi tentang Tuhan itu apa. Nah, jadi seperti itu. Sekedar contoh ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Al-Qadiyah. Al-Qadiyah ini atau yang bisa kita sebut dengan proposisi. Ya, apa yang dimaksud dengan proposisi atau Al-Qadiyah? Nah, di dalam ilmu logika ada yang namanya proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi suatu pernyataan, ya, suatu kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Itu adalah merupakan proposisi. Karena memang ada pernyataan yang tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Ada seperti misalnya kata perintah. Dia itu adalah pernyataan yang tidak bisa dinilai apakah itu benar atau salah. Oleh karena itu, proposisi ini merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung arti sempurna. Jadi proposisi pada dasarnya adalah merupakan susunan kalimat yang sudah mengandung arti sempurna, yang bisa dipahami. Dalam bahasa ilmu nahwunya, kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, itu adalah kalamnya. Kalam, artinya sudah terdiri dari susunan kata yang bisa dipahami. Nah, di sini diartikan sebagai unit terkecil dari pemikiran, mengandung arti sempurna. Kalau kita melihat sebuah paragraf misalnya, itu mengandung banyak sekali proposisi. Ya, jadi paragraf itu adalah merupakan susunan dari banyak proposisi sehingga terkumpul menjadi suatu paragraf. Unit terkecil dari paragraf itulah yang kemudian disebut dengan proposisi. Unit terkecil dari sebuah pemikiran yang mengandung arti sempurna di dalam paragraf itu yang disebut dengan proposisi. Nah, kemudian istidlal qiyasi atau silogisme. Nah, ini adalah merupakan menyimpulkan pengetahuan baru dari sintesis dua premis yang proposisinya berbentuk kategori.
Jadi silogisme ini pengetahuan baru yang dihasilkan dari sintesis dua premis, baik itu merupakan premis mayor maupun premis minor. Jadi menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, kembali lagi kepada proposisi. Jadi proposisi ini mengandung pernyataan tanpa ada syarat. Saya berikan contoh tentang proposisi yang merupakan unit terkecil dari sebuah pemikiran. Nah, seperti misalnya Hasan adalah penyabar. Ini adalah merupakan proposisi. Ya, Hasan adalah penyabar. Nah, dalam proposisi ini ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat. Ya, jadi ada term subjek, ada term predikat. Apa itu yang dimaksud dengan term? Term itu adalah merupakan kata atau susunan kata yang bisa menjadi subjek atau bisa menjadi predikat. Nah, jadi seperti itu. Di antara subjek dan predikat ini ada yang namanya kopula. Kopula itu artinya adalah penghubung. Ya. Hasan adalah penyabar. Jadi ini adalah merupakan proposisi, pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Pernyataan yang merupakan unit terkecil dari sebuah pemikiran. Karena yang namanya pemikiran itu memang harus diungkapkan dengan simbol bahasa. Dan simbol bahasa yang terkecil di sini itulah yang disebut dengan proposisi. Nah, proposisi inilah kemudian yang akan kita lihat berdasarkan kaidah rumus logika apakah itu benar atau salah karena merupakan simbol dari pemikiran kita. Nah, keterangan yang dimaksud dengan tadi, jadi dalam proposisi itu ada subjek, ada predikat, ada copula, ada quantifier. Ya, subjek itu adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan predikat itu adalah term yang menerangkan subjek. Ya, istilahnya dalam ilmu nahwu itu subjek itu adalah mubtada, predikat ini adalah khabar. Nah, jadi seperti itu. Yang menjadi pokok kalimat itu subjek. Yang menerangkan pokok kalimat itu adalah predikat. Nah, sedangkan copula ini adalah merupakan term penghubung subjek dan predikat. Nah, di samping tiga term ini ada term yang disebut dengan quantifier. Ya, term yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat subjek. Apakah yang diikat subjek itu mengandung keseluruhan atau mengandung sebagian atau mengandung perorangan. Jadi itulah yang disebut dengan quantifier. Bentuk-bentuk quantifier. Nah, ini bentuk-bentuk quantifier dalam sebuah proposisi ada yang berbentuk universal, ada yang berbentuk partikular, ada yang berbentuk singular. Yang berbentuk universal seperti kata seluruh, semua, segenap, setiap, tidak satu pun. Sedangkan partikular seperti sebagian, kebanyakan, beberapa, tidak semua, sebagian besar. Ya, seperti itu. Contoh ini di bawah ini. Contoh di bawah ini ya. Universal ya. Proposisi yang menggunakan quantifier universal. Semua tanaman membutuhkan air. Semua tanaman membutuhkan air. Jadi mengandung arti yang universal, mencakup mengikat subjek yang universal. Sedangkan partikular contohnya sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Yang singular, seseorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya di sini. Nah, quantifier ini terkadang tidak disebutkan, ya, bisa tidak disebutkan. Meskipun tidak disebutkan, ini kita pahami seperti ini. Tadi ini contoh
proposisi yang universal ya, maka bisa menjadi seperti ini, tanaman membutuhkan air. Jadi meskipun tidak disebutkan quantifier universalnya, tapi di sini bisa kita pahami bahwa yang namanya tanaman di sini adalah mencakup kesemuanya. Semua tanaman artinya pasti membutuhkan air. Manusia dapat menerima pendidikan tinggi, artinya sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Hasan adalah guru, jadi Hasan di sini memang Hasan seorang, tidak Hasan banyak, tidak ada Hasan banyak ya. Jadi Hasan seorang adalah seorang guru tentunya. Jadi inilah di dalam sebuah proposisi yang merupakan unit terkecil dari sebuah pemikiran. Kemudian kita berbicara popula tadi, yang merupakan kalimat penghubung ya. Popula itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif ya seperti ini, Hasan adalah guru. Yang negatif adalah Hasan bukan guru. Nah, jadi dipahami ya. Nah, kemudian berbicara tentang silogisme. Tadi berbicara tentang silogisme, kembali saya menjelaskan bahwa silogisme itu adalah menyimpulkan pengetahuan baru dari sintesis dua premis yang proposisinya berbentuk kategorik. Ya. Jadi contohnya seperti ini, ya. Ini yang dimaksud dengan dua premis, premis mayor dan premis minor. Semua mahasiswa bisa baca tulis. Nah, semua mahasiswa bisa baca tulis. Hasan adalah mahasiswa. Hasan adalah mahasiswa. Nah, di sinilah muncul pengetahuan baru yang merupakan sintesis dari dua premis ini. Itulah yang dimaksud dengan silogisme. Jadi Hasan bisa baca tulis. Jadi Hasan bisa baca tulis. Semua mahasiswa bisa baca tulis. Hasan adalah mahasiswa. Jadi Hasan bisa baca tulis. Nah, seperti itu. Ini contoh dari silogisme ya. Nah, kalau kita pahami lebih mendalam, dalam silogisme itu ada middle term. Jadi untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru dari dua premis, dengan persyaratan antara dua premis itu memang harus ada middle term. Harus ada yang disebut dengan middle term. Apa itu middle term? Middle term itu adalah merupakan term penengah. Nah, di sini dalam contoh tadi, setiap mahasiswa adalah bisa baca tulis. Ya, Hasan adalah mahasiswa. Yang dimaksud dengan middle term itu adalah term yang ada di dalam premis mayor dan juga ada dalam premis minor. Baik itu di dalam subjek atau di dalam predikat. Jadi middle term adalah term penengah. Sedangkan untuk menghasilkan pengetahuan baru itu diambil dari subjek dalam premis mayor dan predikat dalam premis, maksud saya diambil dari subjek dari premis minor dan predikat dari premis mayor. Barulah kemudian menghasilkan pengetahuan yang baru dari sintesis dua premis yang berbeda tersebut. Jadi ini merupakan cara berpikir secara logika, ya. Kemudian di dalam ilmu logika ini ada cara untuk mendapatkan kebenaran melalui dua metode, yaitu metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Ya, contohnya seperti besi dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai. Nah, semua logam jika dipanaskan memuai. Artinya menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Itu adalah merupakan metode induktif atau induksi ya. Jadi ini nanti yang akan dipakai dan ingin kita dalami. Kemudian ada metode deduksi. Metode deduksi itu adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi dari umum ke khusus.
Contoh semua logam kalau dipanaskan memuai. Nah, tembaga adalah logam. Jadi tembaga bila dipanaskan memuai. Seng juga logam. Jadi seng jika dipanaskan memuai. Nah, ini adalah merupakan metode deduksi. Dalam berlogika juga ada cara untuk mengukur kebenaran. Karena segala sesuatu itu memerlukan ukuran. Ya, berat juga memerlukan ukuran, panjang memerlukan ukuran, dan dalam mencari kebenaran itu juga memerlukan sebuah ukuran. Ukuran kebenaran di dalam logika ini bisa menggunakan korespondensi, bisa menggunakan koherensi. Yang dimaksud dengan korespondensi di sini adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Jadi kalau antara pernyataan dengan kenyataan itu sesuai, itu adalah benar. Sedangkan koherensi itu adalah kesesuaian antara satu pernyataan dengan pernyataan lain yang sudah diakui kebenarannya. Artinya antara pernyataan dengan pernyataan itu tidak ada yang pertentangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan koherensi. Makanya koherensi ini juga bisa disebut dengan konsistensi. Konsisten antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Nah, ilmu logika sendiri ini secara kualitas dibagi dua, ada natural, ada ilmiah. So, yang dimaksud dengan logika natural itu adalah kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Artinya bawaan akal manusia sebenarnya punya kemampuan untuk berlogika. Nah, seperti itu. Meskipun kita tidak belajar ilmu logika, terkadang kita sudah berlogika, tapi bagaimanapun pengetahuan-pengetahuan logika yang kita miliki ini harus dihimpun menjadi suatu rumpun ilmu agar kita terhindar dari kesalahan. Nah, logika ilmiah adalah berlogika berdasarkan rumus-rumus berpikir yang memang sudah ditelaah oleh ahlinya yang ada di dalam ilmu logika ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan logika ilmiah. Nah, dilihat dari metodenya, ada logika tradisional, ada logika modern. Logika tradisional ini adalah logika Aristoteles, dan logikus setelahnya yang masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Sedangkan logika modern adalah logika yang dimulai abad ke-13 yang berlainan dengan sistem Aristoteles. Nah, dilihat dari objeknya, ada objek formal, ada objek material. Ya, objek formal itu adalah merupakan sudut pandang, sedangkan objek material adalah merupakan sasaran penyelidikan. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Untuk selanjutnya, jika tidak dipahami, bisa diperdalam lagi melalui tanya jawab ataupun melalui diskusi. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.